dengan supervisi Ibu Sri Ulina, dengan coachnya Ibu Sri Mulia, dan coachnya Ibu Evana. Waktu dan room kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Dwi Payana. Selamat siang Ibu Sri Mulia. Selamat siang Ibu Sri Ulina. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya baik sekali. Bagaimana dengan kabar Ibu, Bu? Saya juga Bu, sehat-sehat. Nah, untuk sekarang ini saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan nantinya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap kegiatan yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Jangan lupa kegiatan nanti harus sesuai dengan alur Tirta. Juga memakai prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini Bu, nantinya yaitu yang pertama saya hadir secara penuh, dan kemudian saya mendengarkan secara aktif, dan terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan saya yang kedua kan Bu, kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin Ibu kembangkan nanti saat mengobservasi kegiatan coaching Ibu? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang lebih spesifik dari kompetensi tersebut, yaitu mendengarkan secara penuh Bu. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot nantinya Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pertanyaan ketiga, indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dari tujuan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan adalah coach saya Bu nantinya dapat menemukan solusinya dari permasalahan dari coach saya tersebut, atau juga nantinya langkah-langkah penyelesaian dari masalah coach saya tersebut Bu. Oke. Demikian dahulu percakapan kita untuk praobservasi ini Bu. Silakan Ibu lakukan coachingnya. Saya akan mengobservasi terhadap kegiatan Ibu hari ini ya. Terima kasih banyak Bu Sri Ulina. Sama-sama Bu. Baik, selamat sore Ibu Evana. Apa kabar hari ini Bu? Selamat sore Bu Sri Mulia. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Sri Mulia sendiri? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik sekali Ibu. Terima kasih ya Bu ya untuk kesediaan waktu Ibu sudah hadir. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit Bu, sekitar beberapa waktu ke depan. Kira-kira dari perbincangan kita ini apa yang ingin Ibu bicarakan Bu? Dari perbincangan kita hari ini Bu, saya ingin bercerita kepada Ibu tentang murid saya Bu yang kurang bisa mengendalikan emosinya Bu, sehingga dia itu sering sekali membuat ulah di dalam kelas begitu Bu. Oh, baik Bu. Jadi Bu Evana ingin membicarakan ya kondisi salah satu murid Ibu yang sulit diatur Bu Evana ya. Iya Bu. Oke Bu Evana, kira-kira sikap seperti apa Bu yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan dari murid Ibu ini Bu? Yang saya harapkan dari murid saya Bu, dan ini tentu jadi harapan semua guru ya Bu ya, murid itu harus bisa memiliki pengendalian emosi yang baik, sopan santun, dan intinya dia berakhlak mulia lah Bu, begitu. Iya benar Ibu, ini adalah keinginan semua guru ya Bu ya, menginginkan muridnya yang memiliki akhlak mulia, begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Oke Bu Evana, tadi kita katakan Ibu ingin memiliki murid yang berakhlak mulia, gampang diatur. Dan kalau boleh tahu Bu, kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi di kelas sehingga Ibu Evana sulit Bu mengatur murid Bu Evana sulit diatur Ibu?
Tantangannya itu Bu, memang itu berada di muridnya, tetapi setelah perbincangan ini kan Bu, saya sadari bahwasanya eh, saya tidak mengetahui latar belakang murid itu, sehingga ketika dia membuat masalah itu kan Bu, saya terpancing emosi saya Bu, sehingga saya marah gitu Bu. Dan itu tidak berdampak apa-apa bagi dia. Ketika saya marah, dia juga tidak peduli begitu Bu. Baik Ibu, jadi tantangan yang Ibu Evana hadapi berasal dari dalam diri Ibu ya Bu ya, karena Ibu juga akhirnya terpancing emosi Ibu ketika murid kita ini membuat ulah. Nah, saya juga percaya Ibu sebagai seorang guru, pasti Ibu juga sudah membuat rencana atau sudah memikirkan rencana apa atau usaha supaya murid Ibu ini nantinya bisa lebih tertib di kelas Bu. Iya Bu, saya sudah melakukan beberapa hal ya Bu, dan saya juga sudah merencanakan beberapa hal. Yang sudah saya lakukan itu adalah Bu, bertanya dengan wali kelasnya sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang siswa ini sehingga dia gampang emosi, suka buat onar begitu dalam kelas ya kan Bu. Nah yang kedua yang saya lakukan adalah mengendalikan emosi saya sendiri Bu, karena ketidaktahuan saya jadi emosi. Makanya itu saya berusaha mindfulness dulu Bu, mengendalikan emosi saya dulu. Dan yang ketiga saya akan melakukan segitiga restitusi Bu terhadap murid saya itu, sehingga saya bisa lebih dalam lagi mengetahui isi hati murid saya tersebut Bu, begitu Bu. Oke Bu Evana, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dengan bimbingan dari Bu Evana, dengan menggunakan strategi segitiga restitusi, kita harapkan jadi nantinya murid Ibu ini dapat jadi anak yang lebih yang bisa mengendalikan emosinya Bu ya, dan tentunya memiliki akhlak yang mulia ya Bu. Nah, selain menggunakan strategi segitiga restitusi ini Bu, kira-kira apakah ada Bu dukungan yang Ibu butuhkan Bu sehingga nanti proses ini bisa berjalan dengan selanjutnya begitu Ibu? Iya Bu, untuk secara kontinu ini bisa dilakukan Bu, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu, saya harus kolaborasi dengan wali kelasnya, guru BK, dan tentunya yang paling harus bekerja sama itu dengan orang tuanya Bu, sehingga anak ini bisa menjadi lebih baik lagi begitu Bu. Oke, baik Bu Evana, ide Ibu itu sudah sangat-sangat bagus Ibu. Ibu sudah mampu menemukan solusi dari keresahan hati Ibu ya selama ini terhadap murid Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu Evana, jadi sudah benar-benar lega ya Bu. Bagaimana perasaannya Ibu? Saya sudah lega Bu. Tadinya saya pusing sendiri, tetapi setelah bicara dengan Bu Sri Mulia, saya merasa sudah menemukan solusi hal-hal apa saja yang harus saya lakukan ke depannya, dan saya terapkan sesegera mungkin sehingga murid saya ini bisa menjadi anak yang berakhlak mulia dimanapun dia berada begitu Bu. Baik Bu, semoga nanti murid ini dapat segera berubah ya Bu ya. Jadi supaya lebih mampu untuk mengendalikan emosinya Bu. Jadi nantinya berakhir pada murid kita ini memiliki akhlak yang mulia. Amin Bu, amin. Amin. Terima kasih Bu Evana. Nanti kami tunggu implementasi selanjutnya, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan ke depannya untuk murid kita ini ya Bu. Selamat sore Ibu Evana. Selamat sore Bu, terima kasih banyak. Iya, oke Bu Sri Mulia, proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu? Perasaan saya sangat lega sekali Bu, proses coachingnya sudah selesai Bu. Puji Tuhan ya Bu ya, baik Bu, baik. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk pasca observasi kita Ibu. Yang pertama yang mau saya tanyakan ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan praobservasi kita? Iya Bu, saya juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta tentunya Bu, dengan terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga dari alur tersebut, kegiatan coaching ini dapat membuat coach saya menemukan solusi Bu, atas permasalahan dari coach saya tersebut Ibu.
baik Bu, baik. Nah, secara keseluruhan sudah baik sekali ya Bu ya. Selanjutnya menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Evana sehingga Ibu Evana dapat menemukan solusi dari permasalahan pada proses coachingnya tadi dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu, tentunya saya akan lebih memahami alur Tirta ini Bu, sehingga nantinya saya dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi Ibu. Baiklah Ibu, begitu saja ya Bu proses pasca observasi yang kita lakukan hari ini dan semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching ini lebih baik lagi. Demikian saja ya Bu observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita selanjutnya. Terima kasih untuk waktu luangnya Ibu. Terima kasih Bu Sri Ulina, selamat sore Ibu. Terima kasih. Sekian sesi praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Yuk.